Ki Hajar Dewantara yang sebenarnya bernama Raden Mas Wardi Surjaningrat adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh. Latar belakang keluarganya adalah dari keluarga bangsawan Jawa. Dia belajar di sekolah di luar negeri namun kemudian menekuni bidang jurnalistik dan politik. Perjuangan utamanya dalam bidang pendidikan adalah memperjuangkan hak pendidikan bagi semua golongan, termasuk perempuan dan orang Jawa yang pada saat itu tidak memiliki akses yang sama dalam pendidikan. Dia mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah organisasi pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada rakyat jelata. Dewantara juga berjuang untuk memperjuangkan hak kultural dan politik bagi Indonesia. Pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan didasarkan pada konsep taman kanak-kanak atau taman siswa. Ia percaya bahwa pendidikan harus memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pembentukan karakter, kreativitas, dan kemandirian. Ia juga mengadvokasi pendidikan yang inklusif, yang memperjuangkan hak pendidikan bagi semua golongan tanpa memandang status sosial atau etnis. Pandangan filosofisnya menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan dan penindasan, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kurikulum Merdeka adalah inisiatif pendidikan yang diperkenalkan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum pendidikan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan lokal, potensi siswa, serta perkembangan global. Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa di lingkungan mereka. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kurikulum nasional yang seringkali dianggap terlalu kaku dan tidak relevan dengan realitas lokal. Bagaimana kurikulum Merdeka diterapkan bervariasi antar sekolah dan daerah, tetapi umumnya melibatkan proses partisipatif dari semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat setempat. Pendekatan ini memungkinkan adanya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di setiap lingkungan pendidikan. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan berdaya saing bagi siswa Indonesia, sambil meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mencakup konsep taman kanak-kanak atau taman siswa sangat relevan dengan pendekatan kurikulum Merdeka. Pendekatan ini mempromosikan kebebasan dan fleksibilitas dalam merancang kurikulum pendidikan, yang sejalan dengan visi Dewantara tentang memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Dalam kurikulum Merdeka, filosofi pendidikan Dewantara tercermin dalam penekanan pada pendidikan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek akademis tetapi juga memperhatikan pembentukan karakter, kreativitas, dan kemandirian siswa. Filosofi Dewantara juga mendorong pendidikan yang inklusif, yang memperjuangkan hak pendidikan bagi semua golongan tanpa memandang status sosial, gender, atau etnis. Pendekatan kurikulum Merdeka juga memungkinkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat setempat, yang sejalan dengan pandangan Dewantara tentang pentingnya melibatkan semua pihak dalam proses pendidikan. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka memperkuat filosofi pendidikan Dewantara dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa.
Beberapa aliran filsafat pendidikan dan relevansinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, perennialisme. Aliran ini menekankan pada pemahaman nilai-nilai abadi dan kebenaran universal. Relevansinya dengan Dewantara adalah dalam hal penekanan pada pembentukan karakter yang kuat dan nilai-nilai yang universal yang sejalan dengan pandangannya tentang pendidikan holistik. Yang kedua, progresivisme. Aliran ini menekankan pada pengalaman langsung, eksperimen, dan penemuan sebagai metode pembelajaran. Relevansinya dengan Dewantara terletak pada pendekatan yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa yang sejalan dengan konsep taman kanak-kanak atau taman siswa yang diusung oleh Dewantara. Yang ketiga, esensialisme. Aliran ini menekankan pada pengajaran materi inti yang dianggap penting bagi pembentukan warga negara yang berpendidikan. Relevansinya dengan Dewantara adalah dalam hal memastikan bahwa kurikulum menyediakan dasar pendidikan yang penting sambil tetap memperhatikan pembentukan karakter dan kemandirian siswa. 4. Konstruktivisme. Aliran ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Relevansinya dengan Dewantara adalah dalam hal memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka sendiri sesuai dengan konsep pendidikan yang inklusif dan holistik. Dalam setiap aliran filsafat pendidikan tersebut, terdapat elemen-elemen yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama dalam hal penekanan pada pendidikan holistik, inklusif, dan berpusat pada siswa. Dewantara memperjuangkan pendidikan yang memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh, yang tercermin dalam berbagai aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kemandirian siswa.